Pemirsa, kita akan hadirkan hal yang viral nih di media sosial beberapa hari belakangan. Ada yang namanya Face App yang tiba-tiba maju nih usia kita jadi tua semua di Instagram orang. Iya, dan beberapa hari ini ke tagar Face App Challenge yang bisa membuat wajah tampak lebih tua. Tagar ini bahkan sempat masuk trending topik dunia. Selain digunakan untuk membuat tampilan wajah menjadi tua, aplikasi ini ternyata juga bisa mengubah wajah menjadi lebih muda, bahkan menjadi lawan jenis. Dan selain digandrungi selebritis dunia, Age Challenge juga tengah menjadi tren di kalangan selebritis Indonesia. Bahkan ini sempat menjadi trending topik dunia maya kita ya. Dan meski terlihat mengasyikkan, ternyata pengguna tampaknya harus hati-hati dalam penggunaan aplikasi ini karena Face App ternyata bisa saja menyebar, menyimpan, bahkan menjual foto pengguna untuk tujuan komersial meskipun foto tersebut dihapus nih. Jejak digital memang kejam ya, dan kemungkinan itu tertuang dalam bagian persetujuan dan ketentuan pemakaian dari aplikasi Face App. Jadi kalau kita sudah menginstal sesuatu, itu ada term and condition yang panjang itu, tolong dibaca, jangan tiba-tiba ditik aja, agree, terus jadi akhirnya informasinya melebar kemana-mana. Dan aplikasi Face App kini tengah digandrungi oleh masyarakat, namun aplikasi yang tengah viral ini terindikasi mampu mencuri data pengguna. Apakah betul? Kita akan membahasnya nih pemirsa. Sudah bersama kami melalui sambungan Skype, ada Mas Damar dari SafeNet yang langsung dari Bangkok. Selamat pagi Mas Damar. Selamat pagi. Nah Mas Damar, ini tentang aplikasi Face App. Apakah semenakutkan itu seperti yang diberitakan bahwa ini mencuri data-data kita secara kita tidak sadar dan menyimpannya nih Mas? Ya, sebetulnya mulai dengan zaman sekarang orang sudah berbeda ya. Jadi kalau zaman identitas kita sidik jari. Kalau zaman sekarang itu sudah dengan muka, lalu ada jejak-jejak digital yang tadi disampaikan. Nah, dalam konteks ini ketika ada sebuah mengumpulkan informasi secara masif. Jadi kalau kita lihat Face App itu di-download 8 juta manusia seluruh dunia, menjadi top di iOS dan Google Play. Ini jadi mengkhawatirkan karena dia memiliki wajah 8 juta manusia. Dan ini dia milik dan dia kurasi dan digunakan, itu akan menjadi dia bisa memanfaatkan itu untuk hal yang berbeda dengan pihak lainnya. Tidak ketahui dan juga mungkin Mas, kalau untuk facial recognition itu bisa untuk apa saja sebenarnya? Kalau sekarang sebetulnya di banyak tempat, di banyak negara sudah dipakai untuk alat pengenalan masuk ke dalam bandara atau ke tempat sekolah dan banyak tempat lain. Jadi untuk bisa mengakses, bahkan untuk pembayaran sudah bisa pakai wajah kalau di China. Oke, tapi apakah pertentangan terkait Face App ini, kan kalau kita lihat viral itu karena ada Rusia dan Amerika terlibat di situ. Nah, Indonesia sendiri harus menyikapinya seperti apa nih Mas Damar? Oke, kalau kita lihat term of condition-nya kan di situ dikatakan bahwa ketika pengguna sudah menggunakan aplikasi Face App, dia akan memberikan foto itu selamanya untuk si perusahaan aplikasi ini. Nah, ini tidak ada jaminan buat kita pengguna apakah kita bisa menarik lagi atau tidak. Kalau kita bisa menarik lagi, karena itu dijelaskan selanjutnya, itu prosesnya panjang dan tidak jelas sebetulnya. Nah, ini yang dikhawatirkan, karena kita tidak punya undang-undang perlindungan privasi sampai sekarang. Sampai sekarang ini loh yang kita khawatirkan, karena kalau kita kemudian digunakan datanya oleh pihak lain, nanti kejadian lagi seperti Cambridge Analytica sudah terlanjur, tapi kita sama sekali tidak bisa melakukan perlindungan terhadap masyarakat kita sendiri. Oke, Mas Damar, diingatkan kembali boleh kepada masyarakat terkait term and condition yang sebetulnya sudah dilampirkan begitu oleh pihak Face App sebelum kita mendownload, dan biasanya sudah di-tick gitu karena malas bacanya kan panjang nih. Sebetulnya terms apa yang sudah tercantum di situ yang patut kita waspadai? Jadi di syarat dan ketentuan di bagian kelima, section 5 itu disampaikan bahwa kalau pengguna sudah membolehkan, sudah menginstal Face App, dia bisa Face App bisa menggunakan data itu selamanya, tidak bisa dikembalikan, bebas royalti, dan dia bisa mentransfer itu kemana saja ke pihak-pihak ketiga. Jadi begitu. Oke, nah Mas Damar, berarti dengan terms and conditions seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terlebih mereka yang sudah mendownload Face App dan sudah menggunakannya dan mungkin memviralkan juga foto-foto mereka nih Mas, yang udah terlanjur? Oke, saya mau ngasih 3 tips ya. Yang pertama, uninstall secepatnya kalau udah bosen mainnya. Uninstall secepatnya, oke, satu. Yang kedua? Lalu yang kedua, kalau mau menunggu tua, sabar aja 30 tahun apa 40 tahun lagi juga kita pasti akan tua. Insya Allah panjang umur ya. Jangan mendahului takdir ya Mas ya. Next. Yang ketiga?
Nah, yang ketiga ini yang penting. Jadi kita harus minta pemerintah serius dalam membuat undang-undang perlindungan data privasi. Sampai sejauh ini draftnya sudah saya baca dalam undang-undang perlindungan data privasi masih fokus pada persoalan data sebagai properti. Jadi sebagai komoditi ini harusnya diarahkan bahwa perlindungan privasi itu menyangkut tentang hak asasi manusia. Jadi menyangkut diri kita. Jadi bukan menyangkut soal ekonomi atau properti, tapi menyangkut tentang keamanan kita di dunia online. Harap diingat bahwa di zaman digital ini CCTV ada di mana-mana, satelit pencitraan jarak jauh juga sudah bisa dilakukan sampai sedetail mungkin. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya perlu dijaga ya, jangan sampai kemudian kita kecolongan lah nanti ke depan kita rugi sendiri dan nggak bisa menuntut siapa-siapa. Iya, Dan itu yang bentuk preventifnya menakutkan. jadi tidak ada ya. Oke, tapi Mas Damar sebetulnya keparnoan ini hanya berlaku untuk FaceApp atau platform lainnya juga sebetulnya kita tetap harus mewaspadai? Ada perusahaan namanya Ranking Digital Rights. Dia membuat sebuah penilaian terhadap seluruh aplikasi dan website yang ada di dunia ya. Jadi kalau dilihat sebetulnya yang rawan itu ada juga di dalamnya Facebook, Twitter, yang term of condition-nya kurang lebih mirip-mirip lah seperti FaceApp. Oke, jadi sebetulnya kita harus baca lagi ya terms condition yang panjang itu ketika ada tercantum pasalnya bahwa mereka bisa menggunakan data semau apapun mereka dengan tujuan apapun, kita jangan tik dan ya udahlah ya uninstall aja deh karena nirfaedah sepertinya. Betul, apalagi kalau misalnya ada aplikasi yang setelah itu nganggur kan di Betul. handphone kita. Terima Oke. kasih Mas Damar sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia akhir Sama-sama. pekan.